Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, biar kiranya Tuhan Engkau mengurapi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya dibukakan mata, telinga, rohani kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar boleh dimengerti. Biar kiranya Tuhan Kau sertai kami semua, urapan Roh Kudus turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini saya membawakan satu firman Tuhan dari 2 Petrus pertama ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-9. Ayat yang ketiga di sini ini adalah merupakan surat daripada Rasul Petrus yang sungguh menurut saya luar biasa, sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan khususnya di saat-saat seperti ini, di mana Rasul Petrus mengatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Artinya saudara, di sini dikatakan bahwa kita ini sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, sudah menjadi orang-orang pilihan Allah, kita ini sudah dianugerahkan, kita sudah diberi kekuatan oleh Allah, segala sesuatu yang berguna, yang kita butuhkan untuk apa? Apa kekuatan dari Allah yang sudah diberikan kepada kita, yang berguna, yang kita butuhkan, untuk apa diberi? Jadi di sini dikatakan bahwa untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak dari Allah Bapa. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudari, kita ini tahu bahwa hari ini umat pilihan Allah, kita itu sudah diberikan satu kekuatan yang besar daripada Allah Bapa sendiri untuk kita ini mampu menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak daripada Bapa. Nah, jadi kita sudah diberi kekuatan. Kemudian kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Ayat yang keempat dikatakan bahwa dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, di sini jelas sekali jalan dan kemuliaan atau kuasa yang sudah diberikan, kebaikan yang sudah diberikan itu, Tuhan sudah janji banyak hal, janji yang berharga dan sangat luar biasa besar. Apa sebenarnya itu, saudara? Janji yang berharga dan sangat besar. Ternyata janji yang besar, yang sangat berharga itu adalah kita umat pilihan Allah menerima roh Allah dan bersatu dengan Allah Bapa, bersatu dengan Dia melalui Tuhan Yesus Kristus, supaya saudara dan saya tidak terikat lagi dengan segala macam dosa yang disebabkan dari keinginan-keinginan kita yang jahat. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia, by nature, kita itu punya keinginan sesuatu itu yang selalu jahat. Tetapi Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan janji, Tuhan memberikan berkat yang sungguh luar biasa besar, supaya kita bersatu dengan Dia. Dan bukan hanya bersatu, supaya kita ini tidak terikat lagi dengan segala macam dosa yang disebabkan dari keinginan-keinginan duniawi kita. Luar biasa janji Tuhan. Kemudian kita lanjut terus kepada ayat yang kelima, di mana dikatakan seperti ini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Luar biasa. Nah, jadi di sini saya rangkum dulu. Kalau kita lihat dari terjemahan Alkitab, dari terjemahan bahasa sehari-hari, di sini dikatakan tuh lebih jelas, saudara, bahwa karena pemberian kuasa yang daripada Allah Bapa yang saya sebutkan tadi, janji yang sangat besar, maka
saudara dan saya harus benar-benar percaya. Karena dikatakan bukan hanya sekedar percaya, tapi harus benar-benar percaya kita sudah terima kuasa itu. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa percaya? Di mana di sini dikatakan bahwa kita itu harus sungguh-sungguh menjalankan apa yang kita percaya itu. Kita sudah terima, sudah dipersatukan, supaya kita dikuatkan, itu tidak terseret dengan arus dunia, jauh daripada keinginan-keinginan jahat daripada kita, duniawi kita, keduniawian kita. Nah, setelah kita sungguh-sungguh percaya, kita harus menjalankan, kita harus melakukan. Yang pertama di sini, kalau dikatakan di ayat yang tadi, kepada imanmu kebajikan. Kalau dalam terjemahan bahasa sehari-hari itu, dikatakan yang pertama adalah hiduplah dengan baik. Hiduplah dengan baik. Kemudian yang kedua, dikatakan tambahkan pengetahuanmu tentang hidup yang bukan hanya yang baik, tetapi yang bijaksana. Jadi setelah baik meningkat kepada bijaksana. Pengetahuan yang kita dapat tentang Allah Bapa, tentang Tuhan Yesus, tentang firman Tuhan. Setelah kita percaya, sekarang pengetahuan yang sudah kita dapat, kita itu tambahkan dengan hidup yang bijaksana, saudara. Luar biasa. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Rasul Petrus kemudian mengatakan, kalau tadi sudah dikasih satu tips, yang pertama adalah hidup dengan baik, yang kedua tambahkan pengetahuanmu tentang hidup yang bijaksana. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga adalah belajarlah bagaimana cara menguasai diri. Belajar bagaimana cara menguasai diri kita. Yang keempat, belajar bagaimana cara bertahan dalam kesusahan. Kenapa? Karena kuasa daripada Tuhan sudah diberikan kepada saudara dan saya. Kemudian yang kelima dikatakan bahwa berusahalah semakin hidup sesuai kemauan Allah. Di ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa Tuhan memberikan kuasanya kepada saudara dan saya supaya ini kita sudah dikuatkan, supaya kita menerima berkat, janji yang sangat besar. Kita harus percaya, setelah kita harus percaya, kita lakukan dengan tadi langkah-langkah dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kelima. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya yang ketujuh dikatakan untuk yang langkah yang keenam, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi langkah yang keenam adalah belajar bagaimana cara mengasihi saudara-saudara seiman kita. Jadi bukan hanya kita, jadi kita sudah menerima kasih daripada Tuhan, bagaimana sekarang kita mengasihi saudara-saudara seiman kita, saudara. Kemudian ayat langkah yang ketujuh, di mana dikatakan bahwa hendaklah nyatakan kasih kita kepada semua orang melalui perbuatan. Jadi bukan hanya bicara saja, oh kasihan ya, tapi lakukan dengan perbuatan kita. Jadi ada 7 langkah yang dikatakan di dalam perikop ini oleh Rasul Petrus. Hidup dengan baik, tambahkan pengetahuanmu tentang hidup yang bijaksana, belajar bagaimana cara menguasai diri, cara bertahan dalam kesusahan, berusaha semakin hidup sesuai kemauan Allah, belajar bagaimana cara mengasihi saudara-saudara seiman, nyatakan kasih kita kepada semua orang melalui perbuatan kita. Karena Tuhan memberikan kasih yang luar biasa agar supaya kita dimampukan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak atau apa yang Tuhan mau. Nah, kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, jadi kalau 7 langkah tadi, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya, saudara,
Kalau semua sifat atau langkah tadi itu sudah ada pada saudara dan saya, berarti kita akan semakin bertumbuh. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan increasing, berarti apa yang sudah ada dalam kita itu tidak hanya diam saja tapi bertumbuh. 7 hal tadi, jadi terbukti bahwa kita itu mengenal penguasa kita, yaitu Kristus Tuhan. Giat artinya being ineffective atau unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ dalam bahasa Inggrisnya. Yang terakhir, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi saudara, jika kita tidak melakukan ketujuh langkah tadi, otomatis kita ini tidak mungkin bisa bertumbuh. Dan kita akan menjadi buta rohani. Kita tidak akan tumbuh. Dan kita mata rohani kita akan kabur, bahkan kita menjadi buta rohani. Dan akhirnya, apa yang terjadi? Kita tidak bisa menikmati kuasa Allah yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Maka hari ini saudara, mari, Tuhan sudah memberikan janji yang luar biasa sangat besar. Mari kita nikmati itu, kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Luar biasa. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa agar setiap daripada kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar pada sebelumnya. Firman ini adalah untuk kebaikan daripada kami. Karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami semua Tuhan untuk tetap mampu melakukannya. Mari saudara-saudara kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi keuangan, masalah, keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan. Biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.